Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ahli wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanis Haji Samari, Magister Manajemen selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan para staf Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-temanku yang berbahagia. Di sini, izinkan saya menyampaikan biografi dari Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Al-Ghazali lahir di Tus Khurasan, wilayah kelahirannya dekat dengan Mesded. Pada masa lalu, wilayah ini merupakan bekas kekaisaran Persia. Al-Ghazali hidup dalam masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah daerah ini sejak abad ke-8 Masehi. Wilayah tempat tinggal Al-Ghazali merupakan tempat berkumpul dari para penyair, penulis, sekaligus pengajar keagamaan. Masa kelahiran Al-Ghazali sudah dikategorikan dalam masa kemunduran kekuatan Islam dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini banyak terjadi konflik internal yang berlangsung lama dan terus berlanjut. Tus yang menjadi tempat kelahiran dari Al-Ghazali merupakan sebuah kota yang berukuran besar. Kota ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tata ruang bangunan yang rapi. Jumlah penduduknya lebih banyak dari dua kota di dekatnya, yaitu Tobaristan dan Naukon. Lingkungan kota Tus dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh dengan subur. Sekeliling kota merupakan wilayah pegunungan yang mengandung banyak mineral. Perkampungan tempat kelahiran Al-Ghazali bernama Ghazaleh. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1059 Masehi. Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat. Dalam memberikan argumentasi, ia bersikap bijak. Karena kemampuan tersebut, ia diberi gelar sebagai Hujatul Islam. Ia sangat dihormati di dua pusat kekuasaan Islam pada masanya, yaitu dinasti Seljuk dan dinasti Abbasiyah. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu dan pengetahuan sehingga ia menguasai banyak bidang ilmu. Dalam menuntun ilmu, ia melakukan kegiatan pengembaraan dengan meninggalkan seluruh kesenangan hidup yang dimilikinya. Pendidikan dari Al-Ghazali sangat diperhatikan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri tidak dapat membaca dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Sebelum kematian ayahnya, Al-Ghazali dititipkan kepada salah seorang sahabatnya agar mengurus persoalan pendidikan dari Al-Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad. Al-Ghazali menempuh pendidikan dasar di kota Tus. Ia mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razkafi. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razqani dalam bidang ilmu fikih, Abu Nasr Al-Ismail di Jarajan, dan Imam Haramain di Naisabur. Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah, yakni sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Pengetahuan awal dari Al-Ghazali berasal dari gurunya yang bernama Al-Juwaini. Karena pengajaran dari gurunya, ia menjadi ragu-ragu dengan ilmu kalam. Pada masa hidupnya, terdapat banyak aliran pemikiran mengenai ilmu kalam. Masing-masing aliran ini memiliki pemikiran yang bertentangan. Hal inilah yang membuat Al-Ghazali ragu mengenai kebenaran ilmu kalam dari masing-masing aliran pemikiran tersebut. Al-Ghazali merupakan salah satu filsuf Muslim klasik. Ia menolak pernyataan dari filsuf Muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam itu tidak berawal. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Pandangan ini membuat Al-Ghazali menganggap kedua tokoh ini telah kafir.
Dalam pemikiran Al-Ghazali, pengajaran dan pendidikan merupakan penyebab manusia memperoleh derajat yang tinggi di antara makhluk ciptaan lainnya di bumi. Manusia menjadi terhormat karena memiliki ilmu dan amal. Karya besar dari Imam Al-Ghazali salah satunya adalah Ayyuha Al-Walad. Ayyuha Al-Walad merupakan karya dari Al-Ghazali yang berisi nasihat dalam membedakan jenis ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nasihat ini khususnya ditujukan kepada para pelajar. Karya besar Al-Ghazali lainnya adalah Ihya Ulumuddin, yakni kebangkitan ilmu agama. Ini mencakup hampir semua bidang ilmu Islam, fikih, ilmu kalam, dan tasawuf. Karya ini berisi 4 bagian utama. Yang pertama, tindakan ibadah. Yang kedua, norma kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jalan menuju kebinasaan. Dan yang terakhir, yakni jalan menuju keselamatan. Ihya menjadi teks Islam yang paling sering dibaca setelah Al-Quran dan hadis. Prestasi besarnya adalah menyatukan teologi ortodoks Sunni dan mistisisme Sufi dalam panduan yang bermanfaat dan komprehensif untuk setiap aspek kehidupan dan kematian Muslim. Buku ini diterima dengan baik oleh para cendekiawan Islam seperti Al-Nawawi yang menyatakan bahwa seandainya kitab-kitab Islam akan hilang, kecuali hanya Ihya, cukuplah untuk menggantikan semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.